Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi ya di tema 3, subtema 4 kegiatan malam hari di pembelajaran 1 untuk kelas 1 SD dan MI dengan Ibu Ratna di sini. Nah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan lancar, bermanfaat, dan serta kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan, terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan menyimak gambar dan teks yang disampaikan oleh guru, siswa dapat mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan malam hari dengan tepat dan dapat menunjukkan kosakata tentang kegiatan malam hari dengan tepat. Melalui diskusi, siswa dapat mengidentifikasi perilaku di malam hari yang sesuai dengan aturan di rumah dan mampu menunjukkan perilaku di malam hari sesuai aturan di rumah. Dengan memperhatikan contoh yang ditunjukkan guru, siswa mampu mengidentifikasi kolase sebagai contoh karya 2 dimensi mencakup ide, tema, objek, alat, dan bahan yang digunakan. Dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi penggunaan bahan alam dalam membuat karya kerajinan. Dengan arahan guru, siswa mampu merancang membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan alam atau biji-bijian. Setelah merancang, siswa mampu membuat karya kerajinan biji-bijian berdasarkan rancangan yang sudah dibuat. Nah, di dalam kita mulai pembelajarannya, kita akan membahas tentang kegiatan malam hari. Kalian perhatikan gambar di samping ini. Ini adalah suasana malam hari ya. Sepi, tidak ada anak-anak yang main, tidak ada apa anak-anak? Iya, hewan-hewan yang biasa di siang hari. Ya, yang ada adalah benda-benda langit, hewan-hewan yang biasa keluar di malam hari ya. Nah, matahari perlahan mulai tenggelam, hari mulai gelap. Bintang dan bulan mulai terlihat. Pertanda malam telah datang. Malam hari keluarga berkumpul, malam hari saat beristirahat. Malam hari adalah nikmat dari Tuhan. Kita bersyukur atas nikmat Tuhan itu ya. Simaklah cerita berikut. Kita masuk dalam pembelajaran 1. Ayo mengamati. Nah, anak-anak, ini adalah suasana malam hari. Ada binatang apa ini? Iya, ada binatang burung hantu. Ya. Nah, lihat nih, burung hantu. Ada apa lagi nih yang terbang-terbang? Iya, ada kelelawar. Ya, mencari makan kalau kelelawar pada malam hari. Ini yang mengeluarkan cahaya, iya kunang-kunang ya. Mereka memulai kehidupan di malam hari. Binatang-binatang ini ya. Dan ada juga binatang ini bukan binatang, benda langit nih. Ada benda langit ya. Benda langit, ada bulan, ada bintang dan lain-lain ya. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kuk 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 kuk. Nah, begitu ya lagunya anak-anak. Malam hari. Malam hari, matahari terbenam, tanda malam telah datang.
Bulan dan bintang bersinar terang. Kelelawar mulai terbang. Jangkrik pun bernyanyi riang. Burung hantu keluar dari sarang. Kelap-kelip cahaya si kunang-kunang. Sambutlah malam dengan hati senang. Kita dapat beristirahat dengan tenang. Mata pun akan terpejam saat kantuk datang. Malam adalah nikmat Tuhan yang tak terbilang. Coba ceritakan kembali cerita itu kepada temanmu. Lalu carilah kata-kata berikut pada tabel huruf, tandai dengan garis berwarna. Nah, tadi kita sudah membaca cerita tentang malam hari ya. Nah, ini adalah yang di dalam kotak-kotak ini adalah kosakata yang kita dapat di dalam bacaan tadi ya. Ada terbenam, gelap, cahaya, bulan, kelelawar, bintang, jangkrik, terpejam, malam, kantuk ya. Nah, ini adalah kosakata yang kita dapat dalam pembelajaran ini ya, khususnya di pembelajaran 1 di tema 3 subtema 4. Ya, sekarang kita cari kata-kata yang tadi ini di dalam kumpulan huruf ini ya. Pertama adalah terbenam. Mana anak-anak terbenam? Ya, ini ya terbenam. Kita kasih tanda. Nah ya. Nomor 2 apa? Gelap. Mana gelap? Ayo. Iya betul. Kalian pintar. Ini ya gelap. Sudah menemukannya. Berikutnya adalah cahaya. Mana cahaya? Oke. Berikutnya adalah bulan. Mana bulan? Bulan. Ambilkan bulan, Bu. Nah, ini bulan ya. Berikutnya adalah kelelawar. Mana kelelawar? Cari. Panjang dia, kelelawar hurufnya ya. Iya, ini dia nih kelelawar. Kasih garis. Berikutnya, bintang. Mana, Ana? Bintang, ayo kita cari. Iya, betul. Mana bintang, anak-anak? Sudah ketemu? Iya, betul. Kita kasih garis. Nah, itu dia bintang ya. Terus, krik, 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 krik. Apa itu? Jangkrik. Ya, mana jangkrik? Di ujung sini ya, jangkrik. Selanjutnya, terpejam. Ya, yang belum mana ya? Ini biasanya ciri-cirinya tulisannya tidak terlalu gelap ya, agak terang sedikit. Nah, ini dia terpejam. Pintar kalian ya semua. Kemudian malam. Malam, mana malam? Malam. Nah, ini ya, malam. Kita kasih garis anak-anak. Terakhir ada kantuk. Biasa kalau sudah malam kita mengantuk ya. Kantuk sekali ya. Nah, mana kantuk? Ya, ini dia kita kasih garis. Kantuk ya. Nah, sudah selesai semua. Tepuk tangan untuk anak-anak semua yang pintar. Hore. Kita lanjut ya. Pada malam hari banyak kebiasaan baik yang bisa kita lakukan. Misalnya, mengulang pembelajaran dengan tekun, menyiapkan alat sekolah untuk besok, membersihkan badan dahulu sebelum tidur, tidak lupa menyikat gigi agar gigi selalu sehat, membersihkan sendiri tempat tidur, berdoa sebelum tidur sebagai tanda syukur, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Kebiasaan baik harus dilakukan sejak kecil. Kelak sangat berguna saat kita dewasa. Orang tua pun akan senang. Menyenangkan ya. Orang tua adalah perbuatan terpuji. Menyenangkan orang tua, ingat, adalah perbuatannya terpuji. Anak-anak perhatikan gambar ini ya. Ini adalah gambar-gambar yang biasa kita lakukan di malam hari. Ya. Nah, ceritakan kepada temanmu apa kebiasaanmu di malam hari. Coba kamu ceritakan. Mengulang pembelajaran ya, boleh. Membersihkan diri, mencuci kaki, mencuci tangan, dan gosok gigi.
Yang ini merapikan tempat tidur. Ini juga merapikan tempat tidur dan mulai tidur sebelum berdoa ya. Kalian ceritakannya agak panjang sedikit jika kalian berada di rumah kepada orang tuamu ya. Ceritakannya gini, aku suka mengulang pembelajaran di malam hari. Sesudah mandi, aku mengulang pembelajaran yang tadi Bu Guru pelajari dan kami pelajari di sekolah. Biasanya aku belajar 1 jam atau lebih dan aku mengantuk ketika waktunya tidur mulai. Kubereskan bukuku, kurapikan kembali, kumasukkan ke dalam tas sesuai jadwal pelajaran besok. Kemudian aku merapikan tempat tidur dan tidur ya. Ini untuk gambar ini. Nah, untuk kegiatan ini, anak-anak setelah belajar atau setelah kegiatan misalkan menonton TV, aku membersihkan diri, mencuci tangan, menggosok gigi, membersihkan diri, kemudian mengganti pakaianku dan aku segera pergi ke kamar tidur, merapikan tempat tidur, dan berdoa sebelum tidur kemudian tidur ya. Jadi kalian ceritakan nih kebiasaan-kebiasaan ini pada malam hari ketika kalian sebelum tidur ya. Sesudah belajar kalian membersihkan diri, menggosok gigi, merapikan tempat tidur dan berdoa sebelum tidur. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kalian lakukan sejak kecil karena bermanfaat jika kalian dewasa kelak ya. Ayo berkreasi. Memanfaatkan alam sebagai tanggung jawab juga kebiasaan baik. Misalnya memanfaatkan alam untuk karya seni. Di alam banyak sekali bahan-bahan untuk membuat karya seni. Salah satu hasil alam untuk membuat karya seni adalah biji-bijian. Contohnya biji kacang hijau, biji kedelai, dan biji lada hitam. Ya, jadi anak-anak, kita bisa memanfaatkan alam untuk karya seni. Salah satu hasil alam untuk membuat karya seni adalah biji-bijian. Di sini disebutkan ada biji kacang hijau, biji kedelai, dan biji lada hitam ya anak-anak. Nah, ini contoh-contohnya. Biji kedelai, biji lada hitam, biji jagung, dan ini biji apa ya? Merah, iya. Mungkin ini kacang hijau ya, cuman warnanya kurang hijau ya. Ini adalah contoh-contoh biji-bijian ya. Nah, anak-anak nanti bisa mencari biji kacang hijau, biji jagung ya. Karena kalau biji lada hitam agak susah ya. Ya, nanti yang bisa kalian pakai adalah biji jagung dan biji kacang hijau. Berikut ini beberapa contoh hasil karya dari biji-bijian. Nah, ini gambar kupu-kupu. Nah, ini gambar kupu-kupunya disusun dari susunan biji-bijian kacang hijau dan jagung ya. Nah, kalian bisa mencontoh gambar ini ya. Atau kalian membuat rancangan sendiri. Pertama ide kalian, kemudian kalian buat rancangannya dengan pensil atau dengan pensil. Atau kalian cari gambar-gambar yang menarik ya, kalian contoh bisa atau ide kalian. Nah, kemudian sesudah digambar kalian mulai mencari biji-bijian dan menyiapkan alat dan bahannya ya. Kemudian kalian bisa tempel. Nah, seperti ini salah satu contohnya ya. Nah, ini juga ada dari biji kacang hijau ya, burung hantu dan kelelawar. Nah, sekarang buatlah sebuah karya dengan memanfaatkan biji-bijian. Siapkan bahan-bahan yang kamu perlukan ya. Nah, ini ada gambarnya, gambar burung hantu. Bekerjalah dengan tertib, jangan lupa untuk merapikan kembali bekas pekerjaanmu. Orang tua membuat daftar kebiasaan baik di malam hari. Orang tua mengajak siswa menerapkan kebiasaan tersebut. Terima kasih ya kepada orang tua murid yang akan membimbing putra-putrinya dalam pembelajaran ini. Nah, kita akan membuat mind mapping dalam pembelajaran ini, yaitu pembelajaran 1. Kita telah mengidentifikasi kotak dan menunjuk kosakata tentang kegiatan
malam hari. Nah, dari teks yang kita baca ya. Nah, ini kosakatanya ya. Tadi kita sudah bermain dengan kosakata dan menunjuk ke kosakata di kumpulan huruf-huruf tadi ya. Kita juga sudah mengidentifikasi kolase sebagai contoh karya seni dua dimensi, mencakup ide, tema, objek, alat, dan bahan yang digunakan untuk membuat karya kerajinan biji-bijian. Nah, ini contohnya ya. Kita juga sudah mengidentifikasi dan menunjuk perilaku di malam hari yang sesuai dengan aturan di rumah. Nah, ini ya. Tadi gambarnya ada kan ya? Kegiatan-kegiatan malam hari. Tugas di rumah. Nah, kalian kerjakan tugas di rumah dari soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 ya. Nah, nih lihat. Sebutkan 3 jenis hewan yang keluar pada malam hari. Kalian sebutkan ya, ada 3 ya. Nomor 2, benda langit apa yang terlihat pada malam hari? Buatlah kalimat dari kata terbenam. Nah, kalian buat kalimatnya di sini. Dari kata malam kalian buat juga. Nomor 4, sebutkan 3 bahan alam yang ada di sekitarmu untuk karya membuat kolase ya. Nomor 5, sebutkan 3 macam bahan yang untuk membuat kolase yang kita bahas hari ini ya. Nomor 6, sebutkan 2 kebiasaan baik yang kamu lakukan sebelum tidur. Nah, itu tugasnya. Dan tugas lainnya, buatlah kolase gambar kupu-kupu dari biji jagung dan kacang hijau ya. Kalian susun seperti tadi contohnya dari gambar ini ya. Atau gambar, kalau kalian bisa mendapatkan gambar kupu-kupu yang lainnya juga tidak apa-apa ya. Oke, selamat mengerjakan, selamat beraktivitas. Nah, demikianlah pembelajaran tema 3 subtema 4 kebiasaan malam hari di pembelajaran 1 untuk kelas 1 SD dan MI. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di YouTube Ratnasari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.